Anjing lu bikin malu gua lu. Gitu bang. Tuh gua memilih untuk cabut. Tapi kalau ada kasihin. Enggak bercanda. Apa gue Sina itu? Gua sampai berpikir sampai apa gue Sina itu ya. Lu murid yang paling jadi yang pernah gua tatar. Karena gua ngamen sampai pagi bang. Buat ngebayar tuh tugas. Karena gua sampai kerja judi online bang. Kerja judi online. Jadi apa? Jadi admin. Admin. Sambil nuang. Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy. Selamat malam guys. Oke. Malam ini gue udah kedatangan temen gue lagi. Ini seorang penyanyi. Nanti siapa namanya, bandnya apa, gue pengen lu kenalin langsung. Siapa nama lu, Bray? Oke, gua Robi Skydi. Biasa orang-orang kalau udah akrab panggil gua Rombel. 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 Oke. Lu lagi jalan sama Sounds Good Music. pimpinan Bapak Haji Novi. Pengacara ya. Pengacara tapi lebih pilih ngeband. Ya begitulah. Gua sambil bakar bakar rokok ya. Bukan bakar yang negatif. Rokok yang kita bakar. Udah nggak keren lah bakar-bakar gitu. Tapi kalau ada kasihin. Enggak bercanda. Resikonya terlalu besar. Wah, Cuma dikit doang. Aduh. Robi, berarti nama lu Robi aslinya. Robi. Nomor gue. Lu mungkin ya gue pernah cerita sama dia, katanya semoga Sounds Good jadi band terakhir gue bang, katanya gitu. Ini kan penuh makna nih kalimat ini. Bukan buat muji-muji lu Bang Novi ya. Tapi emang benar. Ini kalimat penuh makna, intinya perjuangan dia selama ini pengennya berakhir di sebuah band dan happy ending gitu. Ngejalaninnya juga nyaman. Nah gue pengen flashback ke belakang jadinya. Lo dari awal musik itu buat lo, musik dulu deh, pandangan lo terhadap musik, sekuat apa sih musik buat hidup lo dulu deh? Gue berpikir musik tuh bisa ngelepasin semua masalah dan bikin hidup tuh senang. Apa-apa semua yang dilakuin di hidup tuh pakai musik. Menurut gue. Base-nya dari musik ya, harus suka musik ya. Dari ngaji, dari apa semuanya pasti ada nada musiknya. Contohnya azan. Iya benar. Ada nada. Ada nadanya. Gitu sih. Berarti peranannya kan buat beberapa orang, ada juga orang yang nggak terlalu suka musik. Bener sih. Berarti kalau lu kan musik benar-benar mengalir gitu ya, di hati lu tuh, di badan lu tuh musik banget lah. Udah gitu juga nyokap gua emang dulu penyanyi bang. Oh Iya, penyanyi. Kalau dulu bilangnya kita bukan kafe tapi pub. Penyanyi pub. musiknya keluarga lu emang ada musisi ya? Iya. Cerita dulu dah. Nyokap lu penyanyi di pub gitu? Zaman Yuni Shara belum terkenal tuh. Nah nyokap gua temennya. Dulu sangkatan lah. Temen-temen di pub bareng, nyanyi bareng gitu. Gitu. Jadi Kalau bokap aduh gua basicnya ada seni juga? Gua nggak tahu ya bang ya. Gua soalnya dari kecil tuh gua udah ditinggal sama bokap. Oh gitu. Umur 4 bulan gua udah nggak ngerasain lah namanya kasih sayang seorang ayah. Gitu lah. Berarti nyokap menurunkan itulah ya, musik itu ke lu ya secara tidak langsung lah. Jadi dulu kakak-kakak gua tuh dulu semuanya kan di Medan. Nah yang ikut nyokap tuh gua. Jadi kalau nyokap tuh karena gua dulu masih kecil, kalau nyokap kerja gua diajak. Anjing. Sampai gua pernah nyokap gua disawer tuh yang dikalungin duit tuh gua. Gitu, yang dikalungin duit gitu, dibikin kalung. Anjing. Seru. Jadi gua selalu ngikut Jadi- nyokap gua nyanyi. Ya mungkin itu yang dirasain kayak anak gua sekarang ya, mungkin ya. Anak gua, anaknya ya temen gua kadang-kadang pada datang lihat bapaknya main gitu, kayak gitu-gitu, mungkin itu yang lu rasain dulu kan. Iya. Kadang juga kalau sekarang kan gue posisi punya anak ya. Kadang juga kalau misalnya anak gue lagi pengen gue ajak, Bahkan
Dia udah kalau dengar musik joget-joget gitu lah, udah mulai ya gimana sih? Ya, secara tidak langsung ketertarikannya emang kebentuk sendiri Kebentuk dari sendiri. lingkungannya. Kalau dukungan nyokap lu gimana, Bro? Nyokap gue dukung banget gue di musik. Tapi yang nggak dukung tuh kakak. Abang-abang lu? Kakak sih. Cewek? Iya, kakak cewek itu dia Gimana tuh? Lebih ke sekolah, kerja gitu ya? Apa gimana? gimana ya? Begitu yang lu bilang tadi Bang, orang yang gak suka musik tuh memandang musik tuh sebelah mata. Bukan masa depan lah. Lu mau jadi apa nantinya? Nah, itu old school style. Ya, gitulah. Tapi lu ini apa maksudnya? Lu tetap jalanin tapi kan? Tetap jalanin, tetap mau belajar, tetap suka gitu dengan gimana caranya orang tuh ketika gue lagi nongkrong atau kenapa orang suka ngeliat gue nyanyi gitu Tetap berproses lah yang musik berproses di sana. walaupun emang awalnya nyanyinya iseng-iseng gitu. Nah kayak kakak-kakak lu gitu berarti lu anggap sebagai kayak ya feedback aja lah ya, kayak aura ya ada positif dan negatif. Iya. Yang negatif itu lu jadiin kayak semangat lu aja buat buktiin apa gimana? Pernah gue yang bikin gue down banget, suara lu nggak bagus kali, ngapain sih lu nyanyi? Itu dari kakak gue sendiri loh, Ustaz. Belum dari orang lain banyak yang ngomong kayak gitu. Nah lu nyikapin kayak gitu gimana? Bro? Gue nyikapinnya emang suara gue nggak bagus tapi orang suka gitu ngeliat gue nyanyi. Gue mindset gue kayak gitu aja. Jadi gue berpikir bukan karena gue nggak mau ngembangin diri, ini zaman gue masih terlena dulu kan, masih ibarat kata gue belum terlalu serius banget ke dunia tarik suara gitu. Iya. Jadi kayak gue yang penting gue bisa nyanyi aja gitu orang suka ngeliat gue nyanyi, begitulah Bang yang gue alamin. Ya kalau dipikir-pikir musik tuh gila sih menurut gue. Iya sih. Cuman ya itu kan suara ya. Kalau tadi karena gue kebetulan gue penyanyi juga ya, jadi gue nyanyi juga di band. Kalau enak gak enak kan relatif ya, menurut gue pribadi sih. Karena banyak faktor selain suara itu, ya penyampaian, terus kayak attitude lu juga itu nyatu tuh di kemasan lu sebagai Robby di panggung tuh semuanya nyatu gitu. Ya mungkin itu yang bikin lu jadi oke lah suara gue sih biasa aja tapi orang suka. Kan sebuah kesatuan semuanya. Nah gue justru tuh gue dapet support tuh lebih dari orang luar Bang. Ya sebelumnya sih gue terima kasih banget sama sahabat-sahabat gue gitu yang ibarat kata nemen-nemenin gue ya kan, ayo Bel lu bisa Bel, ayo Bel lu bisa gitu. Jadi ya gue terus belajar. Tapi lu asal lu tahu Bang, dulu gue zaman SMP gue main bass. Ntar kita flashback dikit. Soalnya apa ya, proses mengenal musik atau instrumen tuh ya semua punya story dan itu lucu-lucu menurut gue. Mungkin lu kenal Robby sekarang penyanyi, gue nggak tahu dulunya ada apa. Gue SMP ikut festival tuh, gue main bass. Bawain lagunya tuh ya band yang gue suka, GNR. Oh zaman-zaman itu ya. Iya. Bawainnya. SMP bass, terus SMA masih main bass. masih main bass. Masih main bass. Nyanyi nggak sama sekali? Nyanyi gue bantu nada tinggi. Oh kalau jerit-jerit lo. Nah, dulu gue tuh bisa nada tinggi. Cuma ya mungkin karena udah pecah kali ya, udah puber ya. Apa yang pecah? Pecah suaranya gitu. Otak sama otak. Pecah. Aduh. Ya kalau suara mah semua juga dilatih sih udah. Maksudnya ya dulu emang lu nggak kepikiran aja nyanyi kan, ngebas aja. Terus berarti lu SMP SMA lu ngebas dan lu nyanyi cuma sekedar backing aja berarti kan? Bener. Ngalamin apa tuh, festival, pensi gitu? Festival sekolah sih. Oh. Festival antara sekolah gitu, kayak gitu-gitu. Pensi gitu-gitu, daftar kita sampai bayar dulu Bang. Wah ngerasain tuh bayar dulu. Orientasinya cuman pengen nyari cewek aja. Bener lagi ya. Tapi karena emang gua dulu ganteng banget ya. Kayaknya menang nomor 20 lah. Iya. Pede dulu. Kalau manggung tuh banyak cewek. Gua sambil minum Bang. Gelasnya keren loh, Ahoy. Ayo. Tapi memang harus ngalamin fase itu dulu, Bray. Jadi apa ya? Enggak yang ya mungkin ada beberapa yang langsung tiba-tiba jadi penyanyi gitu kayak
dari dunia kerja hobi karaoke terus jadi nyanyi gitu. Kalau base-nya anak band kayak lu kayaknya ya seru sih ya ngebas dulu. Terus lu nyanyinya dari kapan berarti Bre? Kuliah lu? Enggak, gue Band? kuliah tuh justru malah gue ngamen di jalan bang. Ngebantu biaya lah. Ya pengen cari duit sendiri lah ya. Iya gitu. Jadi gue ngamen di jalan. Gue tuh jadi emang biaya kan dari kakak gue. Nah itu kakak gue, kenapa gue bilang kakak gue nggak setuju sama gue sampai gue diberhentiin kuliah, diberhentiin biaya kuliah gue, karena dia tahu gue ngamen gitu. Oh, dia pengennya kuliah aja. Iya gitu. Jadi udah lu gak usah fokus musik, udah lu kuliah yang bener gitu. Akhirnya udah, gue tetap kekeh. Gue tetap kekeh bang. Itu namanya passion bro. Gue tetap kekeh, dan dulu posisi kan emang nyokap gue down banget gitu, posisinya susah banget. Tapi kan naluri lu melakukan itu kan untuk meringankan biaya kan intinya. Bener, jajan. Jadi dulu gue berpikir ya yang penting gue jajan jangan minta orang tua dah. Karena ibarat kata nyokap gue dulu narik angkot loh bang. Anjing. Serius. Nyokap gue narik angkot. Nyokap gue tuh narik angkot. Dia tuh gimana ya? Menurut gue sosok orang yang bikin gue sampai sekarang nih ingin ngebuktiin gitu. Fight banget. Karena dia ngomong, ayo nak kamu bisa. Ayo nak bikin lagu kamu tolong kasih ke band kamu gini-gini. Gitu. Dia support gitu. Tuh, dia lah orangnya. Gokil. Di kuliah nih gimana nih kakak lu terus? Ini cerita kuliah ya. Jadi di hari itu gue ngamen sampai pagi bang, karena gue butuh duit untuk tugas kuliah. Tapi kuliah lu jalan kan? Kuliah gue masih jalan. Jadi di hari itu gue harus ngejar tugas nih. Oh. Posisi ngejar tugas dan gue butuh duit. Nah, karena gue dulu masih ibarat kata kuliah gue tuh ibarat kata masih kadang ibarat kata jarang masuk ataupun gimana, ya kan. Nah akhirnya gue ngebayar teman gue lah buat selesai tugas. Joki tugas. Ya. Nah gue ngamen sampai pagi, ketahuan sama kakak gue. Nah di pagi itu karena gue pengen dibeliin laptop bang sama kakak gue kagak kebangun. Karena gue ngamen sampai pagi bang, buat ngebayar tuh tugas. Karena gue takut nih bang, entah pembagian nilai nih, kakak gue tahu gue mikirnya kakak gue marah gitu. Ya udah. Jadi ngamen jalan, tugas jalan lah itu. Iya gitu, tugas jalan gitu. Tugas gue belum kelar, kakak gue makin marah gitu kan. Ya udah dari situ langsung di stop gue bang biaya. Nah gue mikirnya tadinya nyokap gue udah mama yang cari susah payah deh cari duit mati-matian gitu. Cari duit mati-matian buat kamu kuliah, yang penting kamu lulus ya kan. Udah mah, gak usah stop aja. Akhirnya memilih untuk stop di situ. Sampai dosennya tuh pengen gitu buat gue masuk lagi. Namanya Pak Mahfud. Gue masih ingat banget. Lu kuliah di mana belajar jurusan apa? Gue kuliah di Stikom. Stikom. Iya, kuliah jurusan TI, Teknik Informatika. Komputer. Drama. Melenceng banget kan? Sama lah kayak Bang Boy. Ya kalau ngomongin pendidikan ya, kalau gue sih ya tidak ada salahnya sih. Kayak orang-orang dulu gitu, kuliah harus kelar, kuliah harus bener ya. Iya jujur aja itu emang sebuah tanggung jawab ya sebenarnya. Cuman dalam prosesnya itu kan masing-masing punya cerita ya. Benar. Kenapa lu nggak selesai pun ya ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak mengalami itu. Benar. Entah lu kayak enakan nyari duit, kayak dia tiba-tiba emang meyakinkan kakaknya. Kalau gue juga nyari duit tuh buat bantuin keluarga juga mungkin kurang meyakinkan. Sebenarnya dulu mungkin karena masih zaman bandel ya bang. Gue masih belum buat ngebantu untuk keluarga, karena gue ngerasa belum mampu. Bukan ngebantu, tapi minimal buat sendiri ada lah. Nah, minimal nggak nyusahin keluarga. Itu loh, nggak nyusahin keluarga. Gue berpikir seperti itu dulu. Kalau image-nya sih gimana Bre? Maksudnya pengaruh nggak sih image anak band kan di saat itu lu kuliah terus lu band musik juga, image-nya tuh pasti negatif kan. Kenapa kakak lu tidak setuju kan? Itu karena justru masih ibarat kata gue ngamen tapi masih seimbang sama dunia bandel gue lah. Adalah semua cuma manusia punya bandelnya masing-masing lah kan. Gitu. Makanya mungkin image itu yang membuat jadi kurang yakin nih adek gue tuh bener gak sih kuliah? Iya gitu, bener gak sih main musiknya gitu. Karena gue masih seimbang sama dunia bandel gue gitu.
Nah kalau ngomongin bandel di sini kebetulan channel gue nggak ngebahas bandel ya guys. Karena udahlah masing-masing. Udahlah, itu Bang. Nanti kalau saya bahas bandel, saya akan kebahas juga. Nanti saya korek juga. Aduh. Cuman jujur aja kalau nakal, bandel, terus ya tololnya kita semua orang ngalamin ya. Cuman gue pengen ingetin aja kalau drugs jauh-jauhin deh. Karena sekeren apapun banyak yang lu korbanin lah kalau lu apes ya. Tapi kalau bisa sih Bang, gue cuma saranin aja ke semuanya, jangan sampai lu telat bandel. Karena bandel yang ngebentuk lu sampai sekarang. Ya bandel boleh, tolol jangan. Nakal boleh, bodok saya nah. Aduh, baru jatuh nih. Jangan tolol lah. Benar gitu. Jadi nakalnya bener-bener yang ya buat sendiri mah nggak masalah. Iya lah. Ya, Karena jujur ya, kalau drugs sangat ya kata orang keren lah dulu ya gue ngalamin pas tuh kan jadi ngomong sendiri ya. Gue pengen jelasin maksudnya ketika gue coba dan gue manggung pakai itu yang ada gue tolol gitu. Bener Bang, asli. Cuman diem megang tiang, nyanyi ngaco, makanya yang apa sex, drugs, and rock and roll tuh udah nggak berlaku kayaknya Nggak zaman berlaku Bang. mendingan lu olahraga, vitamin yang bener, cari duit lah yang sehat. Ya. Ini kayak gini nih sehat. Ini mah Teh manis ini. teh pahit, agak basi tehnya. Gitu lah Bang. Berarti lu langsung lanjut ngamen. Lanjut. Pas stop kuliah tuh lu lanjutin ngamen. Gue sempat nggak pulang kan, gara-gara mungkin karena gue ngambek. Jadi gue fight tiap sore gue ngamen tuh. Umur berapa tuh berarti itu pas kejadian 20-an berapa? 18, 17 lah. Oh, malah tahun-tahun pertama kuliah ya? Iya. Yang lu stop tuh umur berapa? Yang gue Udah jalan berapa tahun kuliah? itu 19 kan gue udah semester 4 tuh, 20 kan gue lulus 2017. Udah 2 tahunan ya? 2 tahunan gue kuliah. Gitu Bang. Lu lanjut tuh ngamen lagi tiap sore gitu. Ngamen gue sampai gue inget banget nih, aduh gue kalau gue nggak boleh nyebutin nama ya sih ya kan. Jadi Kalau orangnya baik sih nggak apa-apa. Kalau buat yang negatif jangan lah. ya gue sebutin Reno, Rio, terus tongkrongan gue lah, Zeus Family. Itu orang-orang yang berjasa buat lo. Berjasa banget, sangat berjasa. Halo Bray. Zeus Family. Zeus. Ya, nama dia di Duren Sawit. Dia ngebentuk gua, ibarat kata dia yang nemenin gua. Tapi mereka tuh dulu pas lagi nemenin gua fight itu, ibarat kata gua nggak pulang-pulang tuh, mereka masih SMP loh Bang. Anjing, adik-adikan lu dong. Jatuhnya gitu. Tapi mereka yang selalu ada sama lu di situ. Gua sampai dianterin. Dulu gua belum punya motor nih Bang, ya kan? Dianterin sama dia, ntar dijemput sama dia. Mereka tuh Bang. Umur mah nggak ngaruh ya. Bener, asli umur nggak ngaruh. Brotherhood kan bukan masalah umur ya. Asli. Bahkan sampai waktu itu nyokap gua, ini gue cerita sedikit ya, nyokap gua susah tuh buat bayar kontrakan. Itu anak-anak Zeus tuh patungan Bang buat bayar kontrakan rumah gua. Anjing. Mereka masih SMP. Dan di saat itu lo tau lah jajan anak SMP Iya. berapa. Mereka patungan 20.000 per orang. Akhir kebayar kontrakan gua. Gila itu. Halo guys. Lu jadi orang baik terus ya. Iya, tapi benar. Mereka ngajarin, mereka yang membentuk gua sampai berdiri sekarang di sini, bahkan Spiritnya nempel ya. spiritnya nempel. Walaupun kita sekarang udah sibuk masing-masing gitu. Iya. Sibuk masing-masing, tapi kalau lagi kangen nongkrong, ya kita nongkrong. Itu guys, zaman sekarang tuh nongkrong jadi hal yang mahal. karena umur juga udah ya tadi lu bilang masing-masing lah, BCD lah, tapi sempetin lah sekali-sekali. Dulu kita banyak waktu buat nongkrong, sekarang tuh kita butuh waktu buat nongkrong. Tapi ya hidup berjalan. Hidup berjalan. Ya selama lu sempetin lah. Iya. Silaturahmi penting ya. Banyak temen lu yang kangen mungkin sama lu, tapi mungkin waktunya nggak ketemu-temu. Itu tetap ngamen. Terus nah ini udah ke kafe belum tahun itu? Belum. Lalu di mana tuh? Nah, jadi di tongkrongan itu juga nih Bang. Jadi di tongkrongan itu kebetulan ada anak SMA namanya Daniel Satya. Gak apa-apa dong, ya kan, kalau baik.
teman ngajak mancing. Ntar di-cut ya. Oke, tadi lanjut ya. Ada jadi temen gue yang berjasa, ini paling berjasa sih, sampai menurut gue dia berjasa walaupun dia emang sedikit ada, semua orang ada minusnya bang, tapi dia emang berjasa banget. Dia masih SMA tuh bang, masih SMA, dia ditawarin lah sama temennya yang bikin kafe, ditawarin buat reguler. Cuma dia nggak bisa nyanyi, cuma dia jago fingerstyle, main keyboard, dia arranger di sekolah itu. Jadi di sekolah itu dia setiap tahunnya tuh selalu bikin lagu bang. Lagu buat sekolah. Lagu pribadi gitu. Setiap kelasnya lomba gitu. Itu dinilai. Dia ada pelajaran musiknya di sekolah itu. Di SMA 44 kalau nggak, 44 Jakarta, keren sekolahnya. Gak apa-apa ya, gue spill lah. Gak apa-apa. Ya. Terus akhirnya dia ngajak, Bel, daripada lu ngamen kata dia, mending bantuin gue yuk, lumayan nih bayarannya. Siapa tuh namanya siapa? Daniel Satya. Lumayan nih bayarannya. Itu gue bayarannya gue nerima 50.000 bang. Good. 50.000 ya. Oke dah ya kan, daripada lu ngamen di jalan ya kan. Oke, nggak apa-apa ya kan. Jadi gue kelar itu perform, gue ngamen lagi lanjut sama dia juga nemenin gue. Oh, dia ikut juga tuh. Dia main gitar akhirnya. Dia main gitar nemenin gue ngamen ke Tamsur, ke Sarina, ke pecel lele gitu-gitu. Ya, udah tuh kayak gitu. Jadi biar makin nambah lah penghasilannya. Akhirnya dari 50.000 kita bertahan tuh setahun tuh di kafe itu. Bertahan setahun. Lu mainnya sama siapa di kafe itu? Sama Daniel. Sama bandnya Daniel? Enggak, berdua aja. Oh, berdua aja akustik. formatnya. Jadi gue sambil main kajon. Oh ya. Gue sambil main kajon sambil nyanyi. Tuh. Gue berdua aja sama dia. Sampai gue bikin lagu. Nah, gue suka nulis kata-kata gitu kan bang. Itu berlangsung berapa lama tuh sama Daniel itu? Wah lama bang. Lama ya? Lama gue berjalan sama dia tuh. Lama lah ibaratnya. Jadi di kafe main, ngamen, kelarnya ngamen lanjut gitu. Pokoknya gimana ya? Pas gua zaman kelar kuliah itu gua nggak lama kan ngamen tuh. Nah itu dia mulai nawarin ke gua. Nggak lama. Jadi gua sempat nggak lama gua ngamen di jalan tuh. Dia nawarin akhirnya. Dia nawarin kelar kita main dari jam 7 sampai jam 10. Kan jam 10 kita lanjut lagi ngamen. Gitu keluar. Ngumpul dah. Abis itu ngumpul ke Zeus kita. Gitu. Tongkrongan lah. Karena kita satu tongkrongan juga gitu. Berarti yang ngenalin awal si Daniel ini ya ke kafe. Iya, dia lah yang ibarat kata merekomendasikan gua, oh ini loh dunia reguler. Gitu loh. Yang nyemplungin. Yang nyemplungin, benar, yang nyemplungin. Nah, lu itu kan formatnya berdua, terus yang format band main di kafe. Pertama kali sama siapa? Pertama kali tuh Apa lu gua bantuin, apa lu edisionalin atau gimana? jadi gini ceritanya, gue punya temen dia udah jadi vokalis sekarang, vokalis lumayan lah, ternama gitu, ternama. Chico Castello. Dia, jadi gue ketemu di Sevel nih bang. Anjing Sevel, lu tahu zaman kapan tuh? Sekarang udah nggak ada. Ketemu di Sevel nih bang. Ketemu di Sevel. Itu tangan gue lagi kebacok nih bang. Dulu gue kan orangnya tuh brutal, suka tawuran gitu lah bang. Zaman gue masih kebacok tuh, tangan diperban ya. Nah, mereka nyanyi nih di Sevel, ngamen di Sevel itu. Nah, gue lagi nongkrong sama Daniel, posisinya. Gue lagi nongkrong, baru kelar ngejob di kafe itu. Di kafe itu lu nongkrong. Kebetulan emang deket, kafenya deket sama Sevel itu. Nah, niatnya gue tadinya pengen ngamen di situ, cuma karena udah ada pengamennya, ya kan. Ada begitu-begitunya. Nah, dia pengamennya tuh Chico Castello, Jeger sama Rido, ya kan. Akhirnya udah gue ketemu sama mereka, berbaur segala macem. Kita ngebentuk tim yang iseng-iseng lah. Tapi formatnya band. Enggak juga. Formatnya masih akustik. Kan? Jadi Chico ngejob di mana, ya gua sama Gegen ngejob di mana, kita akustikan gitu, akustikan gitu di kafe-kafe. Masih akustikan. Nah, udah di situ akhirnya udah selang berapa bulan pandemi. Pandemik, terus itu sempat pandemik yang ibarat kata masih cuma berapa bulan. Akhirnya
awal-awal lah. Iya, Awal-awal. akhirnya normal lagi kan. Ah. Normal lagi sempet setahun apa tuh? Ya sempet ya setahun ya. Normal lagi setahun. Gue ditelepon lah. Gue ditelepon lah bang. Jadi gue ngeliat postingan mereka nih. Udah jarang ketemu nih bang. Gue ngeliat postingan gue ditelepon. Sombong banget lo main lah kesini. Totalnya mereka udah ngebentuk band bang. Tapi formatnya akustik. Cuma band lengkap, ada bass, ada gitar segala macam. Cuma ada pemain kajon namanya Arabica Musik. Arabica. Itulah tim pertama gue. Main di BM Coffee, di Metro Coffee band di sini, ya kan? Metro Coffee, di Kupu Kopi. Jadi masih kopi-kopi lah bau-baunya. Ya udahlah itu. Gue ketemu lah, dia ngajarin banyak hal tentang cara bernyanyi. Namanya Johnson. Itu pertama kali gue bener-bener ngerasain gue dipahitin. Gue lagi duet nih sama dia, anjing lu bikin malu gue lo, gitu bang. Turun lo, duet apaan nih? Gue turun bang, itu lagi perform posisi. Gue turun. Itu kejadiannya kenapa? Jadi emang gue waktu itu belum jago banget gitu, maksudnya ibarat kata anjing gue kesannya kayak jago banget kan. Ada kejadian apa lah intinya? Masih egois lah, ibarat kata gue masih mau menonjol. Jadi di saat porsinya dia, gue tetap kayak mau menonjol gitu. Iya. Dia kesel gitu. Duet tuh nggak begitu kata dia. Turun panggung kelar nih, kita ke base camp nih. Gue ajakin ribut bang dia. Ribut aja lu sama gue bilang gitu. Gue ajakin ribut. Lu mau belajar nggak? Itu kata-kata yang bikin gue tersentuh. Lu mau belajar nggak? Kalau lu mau belajar, lu harus terima dipahitin. Musik tuh keras bro. Kata dia. Gue yang paling dekat nih sama lu. Kata dia. Kita yang paling dekat. Kita tim pertama. Lu harus siap dipahitin. Karena nggak ada yang tahu, lebih banyak orang pahit yang bakal pahitin lo. Kalau lo mau gua ajarin, ya lo harus terima gua anjing-anjingin. Gitu kata dia. Akhirnya gua minta maaf dong. Jadi kadang gini ya, mungkin ini selaras sejalan sama umur lu kan, di situ ego lu masih tinggi, bla 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 bla. Berprosesnya tuh memang harus, ya kalau kasarnya nabrak tembok dulu lah, ditabrakin jedotin. Bener bang. Akhirnya kebentuk, oh iya gue tuh pengen maju tuh harus begini gitu. Proses pembelajarannya memang beda-beda tiap orang. Dan mungkin ego lu di situ lagi tinggi tuh. Wah, tinggi banget. Ibarat kata gue kan dulu masih brutal lah orang. Apa-apa angkat dagu apa-apa. Lu apaan lu kayak gitu? Nah, apa-apa gitu gue dulu. Di situ gue mulai belajar nunduk. Karena lu maksudnya dia baik nih gitu, lu malah ke arah situ. Iya, maksud positif, gue ngambil positif ya gitu. Akhirnya selebihnya dia masih tetap enggak, lu masih jelek bangsat gitu. Masih akhirnya lama-lama dia lembut ngajarin gue. Nah ini baru gue demen. Akhirnya dia, tapi apresiasi dia nggak bohong gitu. Iya. Gitu. Gue bangga ngeliat. Dia sekarang nih kalau ketemu gue nih nongkrong nih bang, itu Johnson, gue bangga. Lu murid yang paling jadi yang pernah gue tatar. Dia emang aslinya guru vokal juga. Guru vokal. Orang tuh kalau mau ketemu sama dia sekali pertemuan 400.000, tapi gue secara cuma-cuma. Itu juga gunanya berteman, Bray. Jadi memang ya temenan tuh banyak gunanya lah. Itu salah satunya di situ. Mungkin dia guru vokal yang ngajar orang bayar. Kalau sama temen kan ilmunya anjing berserakan, bro. Dia berpikir karena gue punya potensi. Jadi kayak lu kalau terlalu terlena sama apa yang lu mau, bermusik itu kan ibarat kata kita menghibur orang. Betul. Dengan orang yang mau kita kayak gimana gitu. Jadi kita harus ngikut juga gitu. Dan berbagai macam orang ketemu tiap malam. Apalagi berbagai macam orang sukanya lagu apa, sukanya apa, ya kan gitu. Dan itu kalau lu mau sadarin ya, gue sih akhirnya bersadar lah. Itu tidak diajarkan di sekolah vokal manapun. Ini kita nggak usah ngomongin soal musik dah ya. Kayak misalnya pelajaran dah. Ya. Ilmu di jalanan tuh nggak kepake nih, ilmu di sekolah. Gitu. Jadi apa ya, maksudnya learning by doing tuh emang bener-bener harus lu jalanin gitu kalau mau berproses lebih baik. Dan untuk memahami teman,
ya balik lagi sekentol apa lu sama temen lu itu. Mungkin cara ngingetinnya kayak tadi kontol. Iya. Ini yang bener kayak gitu Kan kan. dia lepas mic ya kan, anjing turun lu, bikin gua malu. Kayak gitu-gitu kan salah satu ya temen mah beda-beda karakter lah, tapi balik lagi kalau bisa ambil niat baiknya, oh dia ternyata ngingetin gue nih gitu. Benar. Jadi orang kalau udah menjatuhkan seseorang secara internal pribadi beda ya kalau depan orang gitu kan. Ibarat kata dia ngomong anjingnya juga, anjing Iya, turun lu, iya. masih bisik gitu, bukan depan orang gitu. Jadi sebenarnya musuh utama lu adalah ego lu sendiri. Nah, that's pointnya seperti itu. Kalau lu ingin maju ya lu harus Open mind. lebih banyak nunduk sih, Open mind aja. open mind aja sama orang. Nah terus lu jalan tuh sama band itu reguler tuh. Wow, reguler kita di Coffee itu yang tadi gue sebutin ya kan. Kita reguler terus banyak crash dan segala macam, tapi kita masih tetap bareng-bareng, Naik turunnya banyak bang, sampai bener-bener kita hampir mau pukul-pukulan dari gitaris sama vokalis, ada kayak gitu bang. karena emang umur nggak bisa bohong, Bray. Umur segitu ya prosesnya emang ya begitu, gimana lagi. Dari vokalis ke pemain kajon yang mau pukul-pukulan, ada yang kayak gitu ya kan kita Nah, alamin. di fase itu lu udah yakin musik pilihan hidup lu? Ya, Udah mulai meyakini wah ini nih masa depan gue. nah gue tuh selalu jadi tengah-tengah bang di antara mereka kecot. Balancing ya, balancer. Jadi gue menampung, ini nggak sukanya apa gitu. Lu mediator di tengah. Jadi gue inisiatif sendiri mencari solusinya gimana caranya mereka nggak gitu. Gue waktu itu di saat itu di fase itu gue kayak gitu. Tapi karena ada player yang egois, kira dia ngebentuk lah. Ya. Dan akhirnya gue juga kebawa ngasut. Gitu. Itulah ya band pertama gue lah, Arabica. Musiknya ada kubu-kubu, pecah Jadi, dua, gitu-gitulah. Nah itu posisinya tuh, ini gue cerita lagi lah ya. Nah, lanjut lagi lah ceritanya. Jadi posisinya tuh kita crash segala macam. Udah emang bener-bener kayaknya nggak bisa dilanjut, nggak bisa dilanjut. Ya udahlah, akhirnya posisi gue udah kelar nikah tuh bang, udah kelar nikah. Sebelum nikah gue, iya bener sebelum nikah gue. Akhirnya di rumah gue lah di Galaxy itu, gua, Daniel, Geger, itu orang baik yang tadi gue sebutin semua. Ya. Apa kita bentuk aja ya sesuatu hal yang baru, yang mindsetnya tuh lebih ke band-band yang keren gitu. Menurut kita kan, nah gue tuh pinternya gue tuh bang, gue suka ngeliat band keren gitu. Ini menurut gue nih band keren, gue nonton, gue kucuk-kucuk, gue sendiri. Gue pengen kayak gini gitu ya. Nah, yang band pertama, lu mau tau gak bang? Band pertama yang gue tonton tuh band reguler, Apa tuh? Triharmon. Oh iya, Tahu, you know? Bayu, teman Bayu. Ya, itu band pertama. Wah, ini keren banget tuh. Terus gue nonton juga, gue notice juga. Oh, ternyata vokalis begini ya tuntutannya. Lepas lirik tuh penting gitu. Iya. Gitu. Karena biar bisa menjiwai dan bisa Iya. nyampein ke audiens itu lebih. Wah, gue ngeliat banget tuh di hari itu. Itu gue datang sama siapa ya? Niatnya gue mau nyari job tuh bang. Kalau di Wings, oh iya sama Putri. Putri teman. Tapi apa ya? Ya emang harus terbuka dulu otak lu. Gue juga zaman dulu datang ke Jakarta, kelakuan gue ya sama kayak lu, nonton band bagus. Di situ tuh impian tuh ngumpul anjing. Anjing. Gue pengen punya band kayak dalam hati tuh bisa nggak ya gue berada di atas panggung itu. Sampai kalau di Islam bilang kan, gue sampai selawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gue bisa kayak gue di atas panggung ini gitu. Gitu gue sampai kayak gitu bang. Ya kan? Ternyata bisa sekarang. gue dulu gitu, gue nonton Litro, gue nonton Second Born, anjing di band keren banget, gue pengen. Akhirnya gue datang lagi, gue coba ngobrol, gue coba kenalan, ternyata baik-baik, ngajarin. Ya proses lah, itu seru banget. Iya. Akhirnya gue lanjut lagi. Akhirnya gue bentuk dah tuh. Dan oke nih. Ngeband nih jadi. Enggak, oke nih. Kita bentuk nih band beneran band. Ibarat kata gitu kan. Karena emang dulu pemain kajon gue, dia jago banget bang main kajon. Ya kan? Tapi emang dia nggak bisa main drum. Dulunya pemain drum.
karena udah kelamaan main kajong jadi perkusi dia. Suka gitu. Kalau drummer main Enggak gue sebut ya namanya. cuman memang itu kan apa ya, dinamika lah. Jakarta tuh pernah ngetop banget format cafe tuh pakai kahon. Jadi semua drummer tuh mau nggak mau jadi belajar kahon, Bray. Itu dinamika akustik tuh era-era 2-3 tahun lalu lah. Dan itu jujur aja banyak drummer yang jadi bego karena keseringan itu. Balik lagi ke drum, jadinya belajar lagi gitu. Makanya tuh akhirnya udah tuh kita bentuk lah tim. Apa ya namanya ya? Yuk, ada yang interest lah, ada yang inilah, ya kan si Daniel sama Geger ini nih, gue bertiga nih. Gimana kalau improve gitu kan? Kan karena kita apalagi idealis lu suka aransemen lagu nih Ger, gituin kan? Gituin. Jangan Bel, jangan improve. Apaan sih kok improve? Improve kan kata. Ya udah proof aja. Kebentuklah proof. Gue bertiga loh bang. Oh, yang personil lain belum dapat. Belum, kita masih nyari. Kita bertiga dulu nih, namanya udah dapet bang. Nah, Crash itu masih berjalan tuh bang di Arabica Musik. Oh yang akustikan berjalan. Nah, akhirnya gue sama Daniel, Geger nih udah si Geger ini udah crash banget lah di Arabica Musik. Dia memilih fight sendiri, ngejalanin ini proof. Gue sama Daniel masih bertahan di Arabica Musik. Masih bertahan dulu lah. Tapi kadang kita ngebantu. Ya dalam rangka lah. Iya. Arahnya ke sana ya. Kadang kita masih ngebantu lah ya kan. Nah akhirnya udahlah berjalan terus tuh proof. Arabica juga berjalan. Pandemik lagi tuh bang yang sampai 2 tahun. Iya. Gue sampai kerja judi online bang. Kerja judi online. Jadi apa ya? Jadi admin. Gue vakum. Ya, ada fase pandemi itu fase terberat buat semua orang mungkin. Tapi terutama sih yang paling duluan diajar ya entertain. Karena kan posisi gue udah nikah juga tuh kan. Gue posisi nikah kan 2020 tuh. Gue posisi nikah, gue butuh biaya, gue butuh segala macem. Akhirnya ya udahlah gue memilih vakum dulu dah daripada gue nunggu. Lama jadi admin. Ada 6 bulan lah bang. 6 bulan. Yang menyadarkan lu ke musik lagi apa tuh? Dia nelfon gue. Apa tuh kejadiannya gimana? Dia ngebentuk band tapi bukan proof bang. Gue mau bentuk band Bel, sorry ya Bel, gue gak ngajak lu. Jadi kita bertiga nih karena udah solid banget nih bang. Sorry ya, gue gak ngajak lu. Tapi kalau emang lu mau ikut, ayo, ya kan. Tapi posisi gue di situ kan masih kontrak bang, gue belum bisa keluar. 2 bulan lagi gue belum bisa keluar. Oh ada kontrak gitu ya? Iya, gue 2 bulan lagi belum bisa keluar. Dan akhirnya ya udah, gue memilih, udah gue lanjutin dulu, nggak apa-apa kalian jalan dulu. Mereka si Geger bikin lah tuh ada project namanya. Namanya ada project. Itu videonya viral kok bang. Dia mereka bikin video profile langsung, videonya viral. Gitu. Kelar nih, admin jadi terus Kelar, balik lagi gue akhirnya. ke band si ada itu ada Enggak. apa ke Proof? Gue tarik lagi si Geger. Gue tarik lagi, gue sama Daniel, ayo kita bangkitin Proof. Gitu, cari player. Nah, kebetulan si Ciko ini mau, gitu. Yaudah ayo Bel, ya kan. Nah Ciko ini kan yang gue bilang ketemu di Sevel, kita bareng-bareng. Kira yaudah ayo, ya kan. Nah Ciko ini juga ada peran lah dia ngebangkitin Proof. Jadi pas gue Geger cabut dari Arabica nih, bangkitin Proof. Nah dia sama Ciko yang bantu dia. Kadang kalau lagi Ciko nggak bisa, gue yang bantu gitu. Jadi kayak gitulah sirkulasinya. Ya udahlah, kebentuklah tuh Proof, jalan. Ketemulah basis, ketemulah drummer, ketemulah player, semuanya. Udah nih klop, jalan. Kita bikin profile segala macam. Dapatlah job tuh di coffee shop. Bayarannya masih 120.000 bang. Tapi format udah band. Format udah band. Drummer gue dulu belum punya drum, tapi dia jago main drumnya. Yang lu rasain apa tuh? Awal dari lu akustikan kan, pindah ke formatnya jadi band. Feel yang lu rasain sebagai penyanyi deh.
gimana ya bang? Gue kan selalu menghargai proses ya. Gue kayak ngerasa gue seneng aja gitu. Anjir gue bisa di titik ini loh sekarang. Gitu. Terus dari musik juga ada lebih energinya beda. dari musik lebih real aja gitu. Musik yang lebih ibarat kata kalau dibilang gitu ya. lebih hidup lah musiknya. Kalau band tuh. Akhirnya drummer gue ini cicil drum lah gitu dari band. Walaupun jamnya masih dikit loh. Sampai ke Sounds Good panjang tuh. Apa itu band terakhir lu sebelum Sounds Good? Nah inilah alasan gue kenapa gue mau di podcast ini. Coba ceritain. Karena ada beberapa yang gua kenal dia juga katanya dia MC segala macam. Ntar gua tanya juga. Ini lagi ngomongin band dulu lah. Nah dari Proof itu ke Sounds Good gimana tuh ceritanya? Jadi gue jalan setahun di Proof, setahun. Untuk Proof udah berjalan setahun. Adalah salah satu insiden yang sorry nih gue sampai bahas, gue juga divorce kan sama mantan ini gue. Ada salah satu insiden yang ibarat kata yang bikin malu band gue, tapi kesalahan bisa dibilang kesalahan gue juga, bisa dibilang kesalahan mantan bini gue juga, gitu. Jadi kita berdua menikah di saat sama-sama belum siap, gitu, sama-sama belum siap. Gue juga belum siap, mantan bini gue pun juga belum siap. Jadi crash tuh bang, crash di outlet. Disitulah akhirnya mereka memutuskan sesuatu yang seharusnya masih bisa dicari solusinya ya. Tapi bukan mereka yang memutuskan, tapi gua, karena gua berpikir gua udah bikin malu mereka. Oh iya, lebih ke ngerasa aja, gua ngerasa gitu ya. Gua memilih untuk cabut dari Proof. Lu mundurin diri lah dari Proof. Gua mundurin diri dari Proof karena gua juga terlalu terlena. Gua emang salah sepenuhnya di gua. Gua terlalu terlena. Gue terlalu berpikir yang itu yang gue bilang penyakitnya musisi, kenapa selalu star syndrome. Karena gue berpikir Proof ini udah keren. Oh iya gitu, berpikir Proof ini udah keren nih, apalagi kalau ada gue sama Ciko. Dan yang bikin gue terlena tuh satu juga, gue kan formasi gue sama Ciko nih, ya kan, gue sama Ciko. Akhirnya ya udahlah, gue sama Ciko nih, Cikonya waktu itu ikut ajang talent di TV lah, yang lo ikut juga kok. Dia di karantina dan dia udah terikat sama kontrak, akhirnya memilih untuk nggak bisa stay sama Proof. Nah itu bikin gue goyang juga bang, karena ikoniknya Proof ini udah gue sama Ciko, udah partnernya udah solid ya. Udah solid bang, dia ya kayak gitulah. Kita sering goyang, akhirnya dari masalah-masalah itu kita goyang terus. Akhirnya udah insiden lah, kejadian di gua. Emang bilang bener sih bang, band tuh cocok-cocokan ataupun gimana ya. Kalau misalnya udah buat dalam satu band itu udah buat kubu, itu udah nggak bagus sih menurut gua. Itu loh. Jadi ini yang dari awal tadi gue bilang, dia sekarang ya punya spirit Sounds Good pengen jadi band terakhir nih, maksudnya transisinya mungkin ada di cerita ini sekarang. Itu ya ada insiden, terus akhirnya lu mundurin diri, terus ke Sounds Good. Berarti sekarang apa ada lo fase dulu lu sendiri? Ada dulu bang gua fase. Itulah di Lu jadi MC di situ? Enggak, belum. Detik-detik gua bisa divorce tuh itu ekonomi. Oh, karena tidak ada penghasilan. Karena jujur waktu itu jobnya Proof tuh lagi rame-ramenya bang, dan gue cuma bertumbuh sama itu. Itu ada cicilan mobil gua, ada anak gua, dan yang lebih downnya lagi, itu gue jujur aja nih, gue merinding ini bang. Mungkin di fase gue bener-bener sangat-sangat bener amat terpuruk, bener-bener dikasih teguran sama Tuhan, lu bukan siapa-siapa di dunia. Bener. Gitu loh. Jadi anak gue sakit, anak gue belum punya BPJS bang, gue nggak ada duit sama sekali bang. Coba
Coba lu rasain jadi gua gimana tuh di fase itu. Memang apa ya, semua juga kalau dibalikin ke titik terendah ya, apalagi sekarang udah ngelewatin, maksud gua udah kelewat nih ceritanya, terus kita ceritain balik, ya sedih, tapi ya gue sih lebih ambil spiritnya aja lah, gue jangan sampai kejadian lagi segala macam di situ. Terus akhirnya gue ada ketemu lah orang baik gitu. Contohnya perlu gue spill bandnya bang? Boleh. Ada band musim, band lunar. Dia ngajak gue ngeband, ngajak backup ya kan. Kalau semusim ngajak gue ngeband, beberapa kali gue ikut jadwal mereka ya kan. Contohnya Kak Firka, wah thank you banget Kak udah ngebantu finance gue di saat itu. Ya kan. Jadi di saat itu gue lagi bener-bener drop banget, akhirnya ketemu lah rezeki. Terus ada salah satu drummer namanya Gian. Dia ngajak gue untuk nge-team, membentuk band baru. Karena dia pernah waktu itu bantuin di Proof, nge-backup drummer gue lah. Dia ngajak gue untuk nge-team, kebentuk lah namanya Hermes. Namanya gue lagi bang yang nyetusin Hermes, reguler juga. Langsung dapat jadwal kita bagus bang, tempatnya langsung Mang Kiki, langsung tempat-tempat yang lumayan lah gitu, budgetnya lumayan juga. Tapi gue ngerasa di situ nggak beda jauh sama band gue sebelumnya, egoisnya. Oh, karena lu udah sempet ngalamin ya begitu. Nah itu bang, kok ini sama aja gitu ya? iya kok ini sama aja. Gue maksud gue kan balik kita gue mau terjun tuh, tapi gue tadinya gue udah mulai tertarik bang sama, gue mau pengen banget gitu gabung sama semusim. Tapi pas gue lihat gue harus gantiin range vokal yang ibarat kata bukan range gue, ya kan akhirnya masuk tuh Sam panggil. Itu lu di situ ya? Sebelumnya gue yang bantuin semusim. Ganti Wildan berarti? Iya. Akhirnya gue kayak ngerasa di Kak Firka, gue mendingan ini aja seleksi lagi deh Kak, gue bantu aja selagi Kak Firka belum dapat vokalis. Mengukur diri ya. Gue bukan ibarat kata ngerasa insecure ataupun gimana, tapi gue tahu batasan gue bang, daripada gue bikin mereka jembur, ya kan? Karena ini menurut gue bukan band yang main-main lagi. Komposisi yang dibutuhkan karakternya di situ kan. Bener bang. Akhirnya udah di situ gue, akhirnya dapet lah Sam, kebentuklah Hermes, ya kan? Gue berjalan beberapa waktu, gue lihat, ini kayaknya gue di sini gimana sih bang, hati ya, gue di sini kayaknya gimana gitu ya, ngerasain hal yang sama nih, gitu. Bukan berarti mereka tetap jalan, sampai sekarang masih jalan tuh Ben. Ya. Jadi cuman lo ada tabrakan di situ hati lo ya. Hati gue tuh kayak berpikir, ini kayaknya enggak deh, kayaknya menurut gue untuk potensi untuk fight-nya kurang gitu. Tapi mereka masih bareng loh bang, gue udah cabut mereka masih bareng sampai sekarang. Itu yang gue heran, ya kan. Bahkan ada pas gue udah gabung sama Sounds Good, udah berjalan beberapa lama pun dia masih ada beberapa player, ayo dong Bel gabung lagi sama Hermes, ayo dong Bel gabung lagi gitu. Iya nongkrong sih tetap nongkrong ya. Kita tetap gitu bisa terami. Bukan berarti gue cabut tuh, gue ngerasa gue nggak pantas di sini ataupun gimana, tapi enggak. Ibarat kata kita bermusik tuh kan sama aja kayak dunia kerja bang. Pacaran kalau gue. Iya maksudnya sama aja kayak dunia kerja, kesiapan kerja, mental, egois, ya kan. Satu lagi ya dewasa. Bener. Yang gue butuhin waktu gue ngebentuk Hermes itu, gue bilang sama Gian, gue cuma butuh sama orang yang dewasa dan komitmen. Karena kalau orang dewasa tuh ngejalanin apapun seneng bang. Bener. Gitu loh. Kalau komitmen dia tanggung jawab apa, gitu loh. Tapi menurut gue di dua itu, di band gue itu nggak dapet dari guanya. Kalau mereka mungkin dapet dari guanya. Akhirnya gue memilih untuk cabut. Nah sebelum gue cabut tuh bang, di Hermes itu, jadi ngeband lah di Black Picture. Ini sosok yang udah nggak ada, tapi dia berjasa banget untuk ekonomi gue dan segala macam. Honorable Picture, dia udah almarhum. Jadi di hari itu, di hari kedua gue manggung di Black Picture, MC-nya di cut bang di situ.
Dan kita lagi ngeband tuh ada kendala alat mati semua, tapi crowd masih bisa tetap stay untuk joget. Dengan gua announce, dengan gua ngomong ke mereka, dengan gua asikin mereka dan segala macam, crowd masih tetap nggak duduk gitu, ya kan. Nah ownernya ngeliat gua, mau nggak bantuin gua hari ini lagi nggak ada MC nih, gua bayar dah. Itu pertama kali lu nge-MC tuh? Itu pertama kali gue MC bang. Kebongkar guys. Gue masih MC baru bang. Banyak yang bilang, ah lu ya udah MC lama nih. Ada masih MC baru gue. Terus gimana tuh? Kira? Lu iyain kan? Gue iyain, lumayan dong bang. Tambahan buat gue ya kan. Apalagi gue di saat itu lagi butuh-butuhnya banget tuh. Dalam posisi anak gue masih sakit kan. Akhirnya gue nge-MC di situ. Ownernya suka ngeliat cara gue tahu timing build up-nya, gue tahu karena dulu gue sering nemenin temen gue bang, temen kecil gue sekarang udah jadi MC ternama tuh, orangnya agak sombong-sombong dikit bangsat. Siapa tuh? MC real. Tapi dia teman kecil gue, dia berjasa banget buat gue juga. Lu sering lihat dia, ini lu tahu lah. Gue sering nemenin dia Belajar. iya, Tanpa disadarin sih itu pasti. tanpa disadarin akhirnya gue tahu lah ya kan, gue cara MC gimana. Jujur aja bang, gue bahasa Inggris tuh bego. Gue cuma bisa gitu. Lu ngomong bahasa Inggris, gue ngerti. Tapi gue nggak tahu ngomongnya balasnya gimana, gitu. Nah, itu gue. Nah akhirnya gue di situ ownernya suka. Gue ditawarin lah bang jadi residen MC di Black Picture karena belum ada MC di situ. Dengan budget yang ibaratnya gue belum tahu kan red MC kayak gimana ya kan. Iya aja. Gue iya aja ya udah gas lah ya. Gue gas lah. Tapi kan karena gue masih berjalan sama Hermes, tapi gue bilang gitu, kalau ngeband gue izin agak datang agak lama, nggak apa-apa, gue spesialin buat lu mau datang yang penting lu datang. Itu orang ngomong gitu. Jadi walaupun DJ udah mulai nih jam 12, gue datang jam 1 dia nggak masalah. Yang penting lu datang. Karena aura lu pas lu udah datang nih, crowd naik semuanya. Gitu bang. Jalan berapa lama? Residen di situ. Residen di situ gue jalan 2 bulan. 2 bulan. Nah tiba-tiba gue kan update tuh gue MC, ya kan. Nah sebelumnya jadi ada salah satu outlet di yang dulu Proof pegang, ya kan, di Hermosa. Dia ngechat gue MD-nya, lah lu juga MC bro. Dadakan. Ya kan, lu juga MC bro ya kan. Dia kan taunya gue vokalis bang. Iya. Ya kan, lu juga MC. Mau nggak audisi di tempat gue? Kalau oke, gue jadiin lu residen di sini. Itu. Akhirnya gue audisi bang di sana bang. Gue izin lah di Black Picture. Gue jadwal kan tiap hari tuh Black Picture. Gue izin lah di Black Picture di hari itu. Gue audisi tuh di situ. Gue hopeless bang ngeliat tempatnya, anjing ini tempat keren banget bangsat kata gue. Ya kan, anjing gue masih MC ecek ya kan. Ya kan? MC yang audisi gue aja keren banget bang, ya kan gitu loh. Anjing gue ngerasa nih, udahlah nggak lolos. Tiba-tiba gue di-invite malamnya bang, selamat ya lolos. Wah gue di situ, kok bisa sih? Dalam hati gue nggak nyangka gitu. Kok bisa sih gitu? Karena hal baru juga kan. Iya. Akhirnya udah gue dikasih jadwal tuh di Hermosa. Nah, gue akhirnya gue nge-MC nih, masih nge-MC di Black Picture. Ketemulah jadwalnya Sounds Good. Oh, di situ ketemunya. Gue datang lebih awal bang. Gue jamming. Lu belum kenal tuh? Belum kenal sama Sounds Good. Gue mau jamming tuh kalau menurut gue nih, wah ini band ini keren. Nah, gue tiap hari kan di Black Picture kan, gue tahu nih band-band yang keren mana. Tapi pas gue liat Sounds Good nih, wah anjir nih band keren banget gitu. Ya, gue mau jamming pasti dia bisa nih lagu gue, gitu. Gue jamming 2 lagu bang, Evan Gomez sama Bebas. Nah disitulah Bang Novi langsung, wah ini nih kata dia, minta kontak. Kelar gue jamming dia minta kontak gue bang. Malamnya gue ditelepon sama Bang Novi. Gue lagi jadi vokal lagi. Dia ngomongnya bukan nyari vokal, gue lagi nyari rapper nih. Oh gitu. Gue langsung ngomong dah to the point sama Bang Novi, bang gue jujur aja bang, gue nggak bisa nge-rap, gue cuma bisa nge-rap lagu-lagu beberapa doang. Tapi lu punya potensi,
coba dah gua kasih nih beberapa referensi lagu, ya kan, terus lo main lagi, lo datang lebih awal lagi, lo bawain di minggu depan. Dia udah ngasih gua ada kali 5 lagu lah ya, 5 lagu apa 4 lagu gitu. Gua bawain bang, langsung seminggu gua kulik. Lu MC tetap, tapi lu dikasih PR. Iya, dikasih PR sama dia. Itu tuh bang. Disitulah akhirnya gua berpikir, wah ini kayaknya band yang pantas nih buat gua. Tapi gini Bre, sebelum lanjut ke Soundscape ya, di MC itu kan lu perform ya sendiri sama DJ lah ya. Ada rasa lain nggak? Ini mumpung bintang tamunya juga ngalamin jadi MC ya, maksud gua tetap kan itu urusannya sama mix sama crowd lah. Ada hal lain gak sih yang lu rasain sebagai MC sama sebagai vokalis kan beda tuh. Nah bedanya apa tuh? Terus kalau emang ada pressure-nya sejauh mana sih bedanya vokalis sama MC? Jujur ya bang, kalau di MC itu kita nggak ada pressure. Crowd biar naik kan pressure dulu juga. Yang penting lu tahu build up ya. Jadi nggak ada pressure. Emang awal-awal gua ada pressure gitu, karena pihak Emosa tuh tahu gua masih MC baru. Kapan harus di pumping gitu ya? Terus dari artikulasi. Cuma penting itu artikulasi. Yang penting lu tahu build up sama artikulasi. Itu MC. Tuh guys, buat kalian mungkin yang pengen jadi coba-coba jadi MC, ini ada saran dari Doi. Jadi lagu per lagunya build up-nya di mana? Gitu. Lu tahu klimaksnya, lu tahu di saat lu mau crowd tuh di saat musik drop ya kan. Lu ngapain? Lu ngapain gitu. Lu ngapain yang penting lu langsung teriak langsung teriak audiensnya. Itu lu udah dapat udah. Semua juga belajar guys. Jadi mungkin dengan lu nyimak obrolan gue dari awal, lu bisa ambil ternyata jadi MC lebih kesini perlunya, jadi vokalis lebih kesini gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk segi pressure ya, pressure untuk lebih ke vokal sih bang. Kalau pressure Nyanyi juga nggak sih MC di part-part tertentu? Enggak. Ada. Kita ngajak Atau penonton. boleh apa enggak deh gitu. Justru malah kalau menurut gue ilmu yang gue dapat ya, gue sampai belajar juga kan. Gue selalu gitu bang, kalau terjun sesuatu gue belajar, gue nyari tahu MC itu kayak gimana. Justru kalau misalnya lagu komersil audiens nyanyi, itu lu jangan ikut nyanyi. Lu lepas aja. Iya. Justru malah kita kayak bikin kata-kata yang mereka tuh mau nyanyi. Gitu loh. Sebelum lagu tuh sebelum di part itu. Iya, sebelum di part nyanyinya masuk. Gitu. Itu kalau di MC ya. Gokil, tuh ada ilmu juga. Ya jadi ya untungnya gue bikin channel ini tuh untuk sharing hal-hal kayak gini, bro. Hal-hal yang mungkin orang kurang mengetahui. Karena kan ini, dan sekali lagi ini bukan channel buat menggurui, enggak. Ini cuma sharing aja, sharing pengalaman. Dan mumpung bintang tamunya sempat nge-MC ya gue tanya lah, apa aja sih yang Sampai sekarang gue masih nge-MC kok. Iya. Kadang kalau lagi kosong gue ambil aja job MC. Gitu. Dari pendapatan gimana, Bre? MC dan penyanyi ya. Ini agak pribadi sih sebenarnya. Cuman ya namanya gue nggak tahu ya. Gue Gini bang, bukan angka ya, tapi lebih ke sebelum gue ngomong itu mungkin karena gue ngejalanin musik bukan karena yang penting cuan. Bukan karena yang penting cuan, tapi karena gue suka. Kalau ngomongin saya segi realistis, gue lebih di MC. kalau realistis. Tapi kan ada hati mas. Nah, hati masnya di mana gitu kan? Iya. Itu maksud gue nanya pertanyaan itu. Karena balik lagi kalau hati senang semuanya jadi seru gitu. Nah, gue ngejalanin MC itu jujur aja bang, dari segi relasi, dari segi cuan, itu lebih gampang. Apalagi kalau MC, lu lebih sering ketemu artis bang, artis DJ luar, lu pasti follow-followan. Itu kelar main kita pasti follow-followan bang, gitu. Dari segi ke owner lebih gampang masuknya. Iya. Gitu, karena kan MC di klub-klub itu kan dia lebih masuk ke intern klubnya dong, ya kan. Beda sama musisi. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan dong, ya kan, gitu. Jadi lebih masuk gitu. Itulah kalau ngomongin segi realistis MC. Cuman balik ke passion ya. Kalau passionnya band,
ya ada hal yang tabrakan di hati ya. Sebenarnya kalau ngomongin segi fashion dari gue pribadi, dua-duanya sama fashion gue. Oh gitu. Sama. Gue baru menyadari itu ketika gue udah jadi MC. Ternyata fashion gue juga sama di sini. Gitu. Tapi karena hati gue gue nggak bisa ngejalanin. bukan nggak bisa, tapi gue masih pengen nyanyi gue. Iya. Gue mau nyanyi. Gitu. Itu maksud gue kenapa balik lagi intinya tuh di hati lu sendiri gitu. Akhirnya lu tawaran Novi datang tuh. Dia dari awal nelfon gue juga udah nawarin bang, gue masuk. Ya meskipun sekarang dia maki-maki gue segala macem ya, tapi dia sayang banget sama gue. Dia kayak abang gue ya. Akhirnya lu yain tuh masuk Sounds Good. Belum masuk gue bang. Oh belum, di situ Belum, tapi gue mengiyakan tawaran untuk udah makin sering gaming tapi ya. makin sering gaming. Terus gue cuma ikut latihan, ikut mereka manggung, kayak gitu yang gue alamin. Itu sih, makanya gue bilang ini band terakhir gue. Oke, ntar gue spill ya bandnya Sounds Good main di mana aja. Nanti di deskripsi lu boleh lihat lah, Instagramnya boleh di follow. Nanti di situ dia update tuh jadwal mereka di mana, manggungnya di mana aja, Bener. genrenya apa, ntar gue tanya-tanya lagi. Kalau kata Bang Boy, berantakannya gue suka. Karena yang rapi-rapi biarlah mereka yang bagus-bagus. Jadi ya channel ini gunanya emang ke situ guys. Jadi mungkin lu pernah nonton, nanti boleh komen juga. Gue pernah nonton Sounds Good nih di sini Bang gitu. Coba di invite misalkan gitarisnya atau coba diajakin ngobrol siapanya gitu. Gampang lah. Siapa tahu dia ada waktu nih kayak Doi. Ada waktu ngobrol ya 1-2 jam bisa sharing pengalaman. Gitulah bang. Itulah makanya ya pas gue udah jalanin ini, gue akhirnya tersentuh lah. Ternyata musik tuh nggak segampang itu ngejalaninnya. Nggak ibarat kata lu cuma suka musik, ya kan? Lu mau ngejalanin, yang lu bilang kerja banyak tuntutan dan segala macam. Bullshit man. Emang lu kira musisi nggak banyak tuntutan? Itu kita jago menyembunyikan ya. Iya, kita berpintar kamuflase di depan orang gitu. Karena gue pikir gini loh, kalau sebagai penyanyi, sekarang gue ngomong sebagai penyanyi, sama-sama penyanyi, terus di panggung lu ya udah lu ketawa-ketawa aja kan, semua orang juga punya masalah masing-masing. Itulah. Itu kadang-kadang tuntutannya ya lagi berantem sama bini, berantem sama pacar, anak lu lagi sakit, apapun kondisi lu di panggung lu kalau bisa jangan kelihatan. Itu kan Itu masukan dari Bang Boy buat semua musisi. agak susah ya. Iya. Ya belajar aja. Profesional kerja aja sih. Ketika udah di atas panggung, lu tahu profesional lu gimana sih. Kalau di bawah baru dia beranjing, anak gua sakit bro. Kita mau curhat kayak nangis kayak. Di panggung mah janganlah, ketawa-ketawa aja. Kita sambil tuang Tuang lagi. lagi udah. Ambil gue cek kamera. Aduh, beginilah nasib bikin konten tanpa kru. Oke. Kopi lu nggak diminum, gue aja dah. Ya. Lanjut lagi kan bang? Lanjut lah. Ya. Saya sebatang lagi lah. Kita durasinya dari batang per batang guys. Gitu. Jadi akhirnya lu Sounds Good, lu mulai ikut full lah ya, full di jadwalnya. Tapi yang gua gedeknya sama Sounds Good itu bang. Apa tuh? Gua masuk bandnya bubar. Anjing bubar. Sisa gua sama Novi. Oh gitu. Yang lu waktu itu manggung di gua itu masih full nggak? Itu masih full. Itu udah tim baru. Oh udah tim baru itu? Iya. Pas gua masuk nih, semuanya keluar bang. Sisa gua sama Novi. Kan sial ya. Udah gitu apa? Gua udah milih cabut dari Hermes. Anjing gua kecebur nih kata gua. Berarti yang lu main ulang tahun gua kan? Itu tuh tim baru? Tim baru bang. Oh Tim baru itu. Makanya kan namanya
tuh sekarang tuh kalau di grup kita nih Sounds Good Music Reborn. Sounds Good Music Reborn. Reborn. Spiritnya biar baru ya. Iya, gitu. Gue nama grup WhatsApp gue para pencari nafkah. Bukan Seven. Itu jadi nama grup itu adalah Spirit kan. Nah, Lalu Rebornnya jadi Spirit, gue nafkahnya jadi Spirit. itu alasan gue kenapa gue memilih Sounds Good nih band terakhir gue, karena menurut gue pressure yang gue dapet di Sounds Good, terus pengalaman dari anak-anaknya, dari personil yang sekarang ya, dari personil yang sekarang, dari perjuangan gue sama Bang Novi kayak gimana dulu mencari player dan segala macam untuk tetap bang, gimana nih bang, udah Bel, lu percayain bang gue, dia selalu ngomong kayak gitu, lu percaya sama gue, kita bisa kok bangkitin ini, gitu. Karena gue dulu tuh terlena bang, gue disuruh ngulik lagu apa, gue nggak ngulik, Peduli amat. beli amat, orang gue udah keren, gue pergi. Itulah band lama gue tuh yang proof, ya kan. Emang kesalahan tuh sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang manusia tuh nggak bakal berhasil kalau dia nggak salah dulu, dia nggak gagal dulu. Tadi yang gue bilang kejedot dulu, baru sadar. Itu. Berarti lu kontribusi lu di Sounds Good, iya kayak di restart ya, ya di Reborn itu ya, jadi kayak lu start ulang ya. Bener, dari nol lagi. Pertamina dong. Mulai dari nol ya. Gitu. Lu mulai searching tuh player, cari lagi. Iya, kita gua sama Bang Novi seleksi lah, ya kan. Akhirnya ketemu lah player, makin ketemu. Ya udah, kira kebentuk udah. Itulah, gua belajar dari pengalaman gua, kegagalan gua dan kesalahan gua itu. Justru lu bawa kegagalan pribadi lu jadi sampel, jadi contoh buat hidup lu ya, jadi contoh buat ngeband lu, contoh buat apa. Kalau bisa di Sounds Good jangan kejadian lah gitu. itu bang, itu yang gua lagi terapin sekarang gitu. Kayak Semua aspek ya. semua aspek dari Bang Novi ngasih gue lagu dan segala macam, dari Sounds Good minta lagu apa, walaupun gue nggak tahu lagunya tapi gue harus tanggung jawab gitu. Jadi gue tanggung jawab, satu sih, tanggung jawab tuh penting. Lo sebagai gitaris kah, lo sebagai basis kah, lo sebagai drummer kah, ya kan? Porsi ya. Semua punya porsi tanggung jawabnya masing-masing. That's the point. Nah itu. Tapi ingat, walaupun tanggung jawabnya masing-masing, tapi ingat kita tuh satu tim. Karena kalau jelek satu, jelek semua. Gokil sih itu. Itu. Jadi makanya justru gue malah berterima kasih orang-orang yang udah membuang gue, ngasih pelajaran hidup, ngasih pelajaran. Gue nggak perlu sebut lah semuanya. Ya, yang ada di hidup lu positif negatif pasti itu kan membentuk Iya. lu ya. Orang-orang mungkin yang sekarang sampai sekarang masih menjudge gue segala macam tentang apapun, whatever lah. Ya. Yang penting tujuannya adalah gue melakukan apapun yang terbaik dalam hidup gue agar orang di sekitar gue, contohnya Bang Boy, bisa senang. Ini kayak gini tuh buat gue tuh rezeki, Bro. Datang cerita. Itulah. Gue mau klarifikasinya itu aja gitu. Semua orang punya masa kelamnya di masa lalu. Gue dulu nggak sempurna, gue dulu bajingan, gue dulu bastard. Tapi semua orang punya titik berubahnya masing-masing. Betul. Dan itu proses menyadarinya ya panjang dan itu sangat punya dinamika masing-masing tiap fasenya ya. Bahkan gue tuh sampai sekarang tuh Bang, gue tuh ada gitu rasa kangen sama orang-orang yang udah ngasih pelajaran ke gue gitu. Gue ada rasa kayak pengen nongkrong gitu sama mereka, silaturahmi. Tapi gimana ya, kayak menurut gue, kayak gue pengen silaturahmi tuh kayak gue ngerasa diri gue tuh bener-bener kayak udah nggak diterima gitu. Ntar ada waktunya, Bu. Gue anjing jisot tua banget. Enggak, maksud gue gini. Orang-orang yang siapapun yang pernah ada di hidup lu memang ya secara tidak langsung ngebentuk lu kan. Cuman untuk bersilaturahmi ya gue mah yakin lah orang jahat juga ntar ada baiknya gitu. Jadi ada titik temunya ntar gitu. Yang gue kaget ini Bang, misalnya nih lu sekarang kan follow-followan sekarang. Lu dapat cerita lah dari orang nih tentang gue kan. Lu follow gue Bang, padahal kita gak ada masalah.
gue unfollow lu gitu. Itu kenapa ya kayak gitu ya? Aduh. Bahkan sampai karena niat gue masih mau tetap bersilaturahmi. enggak, ini gue cerita aja sedikit. Sampai segitunya gitu, sampai apa gue sina itu, gue sampai berpikir sampai apa gue sina itu ya. Gue sempat kayak ngucapin selamat ulang tahun nih sampai di snapgram gitu. Di repost pun enggak, dibalas pun enggak. Sejahat itu loh, maksudnya. Padahal niat gue baik gitu ya kan. Jadi gue ngambil sisi positifnya aja lah. Contoh almarhum Ustadz Jifri dulu dia bajingan, preman, segala macem, bandar. Yes. Buktinya Matinya semua orang pengen. iya. Itu loh maksud gue. Sampai sekarang juga kuburannya masih dijarah kok. Iya. Gitu. Jadi apa ya, tujuan lu selama lu ngeband tuh akan kebentuk sendiri nanti, prosesnya mungkin berliku-liku kayak temen gue ini. Cuman endingnya mau gimana ya lu yang bentukkan diri lu sendiri, atau hati lu sendiri lah yang bawa lu akan kemana gitu. Ini gue kasih pesan aja buat orang-orang yang nonton podcast ini, ya kan. Lo boleh negative thinking sama orang, tapi ingat, kebahagiaan itu tercipta buat diri lu sendiri. Diri lu sendiri yang buat, bukan orang lain. Jadi lo yang nentuin hidup lu sendiri. Bukan orang tua lo, bukan saudara lo, tapi lo sendiri. Kalau dari gua mah jangan ngurusin orang, mending ngurusin badan lu sendiri. Set, jadi sini set gitu, langsing ngurusinnya, langsing olahraga. Ada gitu lah bang. Ini Tapi by the way bang, gue first impression gue kenal lu, gue belum tahu nama asli lu siapa sih bang? nama gua Boy, asli gua Boy. Kita ini baru kenal loh. Bener gak bang? Kita ini baru kenal loh. Beberapa kali sepanggung, cuman Iya. ngobrol deketnya ya baru lah. Iya baru. Cuman aku tahu dia bajingan, jadi makanya aku undang. Jadi di channel ini bajingan semua ya. Enggak lah. Intinya gue tahu, maksudnya, ini orang bisa nih gitu. Terus pas apaan? Dia malah nyempetin, itu udah rezeki banget buat gue. Tapi semoga sih rasa terima kasih gue atas orang-orang yang udah ngasih pelajaran hidup tentang gue, buat gue. Maksudnya udah ngebuang gue, udah nganggep gue seperti apalah, menjudge gue. Justru orang-orang seperti itulah yang ngebentuk diri lu. Bukan orang-orang yang ibarat kita deket kayak gini belum tentu bisa ngebentuk, tapi orang-orang yang menjatuhkan lu. Bener gak sih bang? Itu agak strike sih. Dan saat itu mungkin lu gak terima, tapi kan pendewasaan. Tapi gimana ya? Gue mindset berpikirnya tuh kayak, ini gue harus buktiin. Gue dari hal terkecil lah, hal terdekat dari keluarganya. Ketika lu gagal kuliah kan hampir setiap lebaran lah, yang bener kuliah, semua abang-abangan. Wah, akhirnya yang di otak gue buktiin deh, gue pilih musik, gue bisa menyenangkan keluarga gue. Itu kan apa solusi yang gue ambil, tapi nggak nurut juga sama keluarga gue gitu. Ya udah, yang penting gue di situ aja deh, gue fokus. Tapi lo ngerasain nggak sih bang? Sampai sekarang juga kayak ya udahlah gitu. Mereka juga nggak peduli sekarang. Sampai di titik itu mereka nggak peduli apa yang lo lakuin. Yang penting tujuan lo baik aja buat keluarga. Iya sih, jadi bukan nggak peduli sih, lebih ke ya udahlah, mungkin itu pilihan hidup lo. Iya, kayak gitu. ngerti. Lebih kayak gitu. Nah sekarang posisi tuh kakak gue udah kayak gitu. Karena ya balik lagi, ntar ujungnya lihat, oh iya ya dia bisa, ternyata dari musik bisa hidup ya. Kayak gitu aja mereka udah tanpa mereka sadari ya, oh iya ya, anaknya sehat kok, dia ngeband, bapaknya ngeband. Kalau nggak ngantor anaknya bakal gimana gitu. Justru gue itulah, makanya tuh yang lu bilang tadi, gue memilih Soundsgood nih band terakhir gue. Itu loh bang, karena gue di sini dapat pengalaman yang benar-benar, wah ini gila gitu, ini gila. Gue juga baru tahu ternyata lu bagian apa, termasuk pondasi lah ya di bandnya. Jadi lu masuk bubar kan, lu masuk keluar semua kan, ya tadi lu bilang anjing. Iya anjing, gue kecebur ya, gue mikir kayak gitu bang. Tapi secara nggak langsung lu jadi pondasi awal ya Reborn gitu, lu sama Novi lah jadi. Oke, mumpung vokalis juga nih, tadi MC udah ya, ini mumpung dia vokalis, tips dari lu deh Bray. Ini mah bukan menggurui, sekali lagi bukan,
sepengetahuan lu aja lah, sebagai musisi kafe itu 3 hal yang paling penting apa sih Bang? Menurut lu ya? Dari segi bernyanyi apa? Dari manggung lah, di panggung lah. Yang satu, Bukan menggurui ya, ini tips dari doi aja mumpung penyanyi. ketika lu lagi nyanyi ataupun lagi manggung, kalau dari gue pribadi ya, lu kan seorang entertain, style tuh penting. Style number 1. And then 2. 3 aja 3. Ya banyak-banyak. 2, Versi lu aja. semua orang punya nyanyi yang ibarat kata nggak sesempurna penyanyi profesional yang kita lihat lah sekarang ya. Seperti artis yang nyanyinya Iya. lah ya. Gitu. Bahkan belum tentu artis yang terkenal bisa nyanyi kayak kita semua lagu. Betul. Betul nggak sih? Masing-masing ada di porsi Iya, masing-masing. ada masing-masing ada di porsi masing-masing Ya. ya kan. Apa Nah, tips keduanya? Bro? Tips keduanya, ketika lo nyanyi, yang penting lo tahu arti lagunya untuk nyampein ke audiens supaya lo bisa gitu. Penonton tuh jadi ikut nyanyi, Maknanya. makna tuh lagu. 2. Style sama makna. Yang ketiga. Attitude. Itu udah mencakup keseluruhan. Sorry, seharusnya gue nyebutnya attitude dulu Tidak pertama. masalah. Yang penting ada 3 di utama. Lu mau sebagus apapun lo nyanyi, mau sebagus apapun lo nyanyi, tapi kalau lo attitude lo angkuh di atas panggung, beda sama penyanyi rock and roll kayak Bang Boy ya. Dia mau selengean segala macam pun bener. Itu masih tuntutan panggung aja. Tapi Bang Boy rock and roll begini, tapi dia wah. Aslinya mah syariah. Tapi lo tinggal di mana sih Bang? Aslinya? Bini gue di Kuningan, keluarga gue di Kuningan. Di sini apa ya? Bujangan lah. Anjing, enggak lah. Kalau libur sekolah pada kesini. Tapi lo emang aslinya rock and roll? Aslinya Idealis lo gitu? Idealis lagu lo? rock and roll kan attitude juga ya. Gue ngeband rock and roll. Rock and roll kan attitude ya, maksudnya rock and roll tuh nyikapin hidupnya enggak apa ya kalau menurut gue ya di mana lu di porsi apa lu ada di situ lu bersikap yang benar gitu sih rock and roll menurut gue. Di keluarga lu jadi ayah ya bersikaplah jadi ayah gitu yang baik. Kalau di panggung lu jadi apa itu rock and roll versi gue gitu sih. Ya, lagi tuntutan kalau ngomongin apa ya rock and roll pure yang seperti mereka ya entah siapapun rocker di sana mereka juga ujung-ujungnya keluarga juga ya. Mick Jagger gitu ngurusin cucunya main nggak ada yang tahu Metallica main sama anaknya nggak ada yang tahu. Gue dulu suka banget sama GNR loh Bang. Gue suka banget sama GNR. Duff McKagan basisnya GNR segimana cintanya sama anaknya jadi anak band lagi, gimana supportnya orang tua ke anaknya. Itu rock and roll, bukan di panggung yang geleporan mabok itu sebagian image-nya doang. Di luar itu kan ada kepribadian yang orang tidak perlu tahu. Oke guys, itu mungkin beberapa obrolan gue dari awal dan nanti gue spill Instagram Doi ada di deskripsi, bandnya juga ada. Jadi kalau mungkin lu butuh MC untuk event-event lu boleh langsung DM aja ntar. Kalau WhatsApp mah enggak gue tulis karena takutnya ada fans gelap. Bahaya nanti bisa perang negara. Ya Instagram terus. Lu ada karya bro? Karya gue belum ada, tapi gue banyak sih bikin lagu. Nah nanti boleh lah di follow. Mungkin lu sekali lagi pengen nonton Sounds Good atau mungkin nanti lu spill, wah asik juga nih bandnya main di mana aja, adalah semua infonya. Nanti pas tayang gue kumpulin semua deskripsinya. Jadi judul podcast siapa nih? Belum tahu, gue harus nyimak dari awal lagi. Gue tahu sih. Apa? Gue tahu. Dari lu aja deh. Dari gue, ya kan. Ini baru episode ini doang nih. Judul podcastnya tentang Tasya Menurut. Apa? Gue tulis bener. Bangkit karena dijatuhin. Bangkit karena dijatuhin. Bangkit karena hinaan.
bangkit karena kegagalan sih. Bangkit karena kegagalan itu gokil. Oke, guys, sekali lagi terima kasih udah nyimak dari awal. Oke. Bintang tamunya udah batuk mulu. Mau beli komik dulu ke warung depan. Terima kasih semuanya. Udah ya turun. Sukses buat Sosmed. Oke, sukses juga buat Mas Evan. Amin. Tuhun. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, hoi. Hey. Mantap banget. Goblok udah hanya batuk aja. Udah aja. Tapi mantap sih. Kalau minum Jack D nggak pakai es gitu. Emang iya bang? Enggak lah. Gue kalau pakai es malah batuk. Oke, kita cek everybody.